Alur film kita kali ini berasal dari negeri India. Sepasang kekasih yang sedang dimabuk asmara. Perempuannya bernama Meghna dan sang pria adalah Arjun. Mereka yang sedang merencanakan kehubungan yang jauh lebih serius, yaitu jenjang pernikahan. Tiba-tiba ada seorang pria yang datang untuk mengabarkan bahwa ayahnya Meghna telah tiada. Meghna yang berlari dengan sekuat tenaga terkejut mendapati penglihatan bahwa ayahnya mati gantung diri di rumahnya sendiri. Terlihat Meghna dan Arjun di sebuah rumah sakit. Tampak ada dokter dan seorang polisi yang sedang melakukan otopsi untuk jenazah ayahnya Meghna. Ternyata terdapat sebuah keanehan di tubuh Dheeraj. Organ hatinya menghilang. Arjun yang mendengar tentu saja langsung marah. Dia menduga bahwa hatinya sudah dijual kepada mahasiswa kedokteran. Meghna yang sangat shock, ditambah lagi sudah 4 jam mereka menunggu di rumah sakit tersebut, langsung berteriak bahwa dia hanya ingin ayahnya agar bisa dikremasi. Ketika Meghna memegang air suci untuk menyucikan jiwa Dheeraj, botol itu langsung pecah terlepas dari tangannya Meghna karena dia merasa botol tersebut sangat panas. Terlihat air yang pecah di botol tampak mengeluarkan asap. Di tengah kerumunan, Meghna melihat seseorang dengan tampilan seperti biksu. Dia tampak flashback pernah melihat orang tersebut di suatu tempat. Pada saat Arjun yang sudah pergi, dia seperti mendengar suara yang memanggil namanya. Saat dia melihat ke kolong meja ayahnya, terlihat laci meja bergerak. Meghna mendapati buku harian sang ayah, dan ketika dia membacanya, betapa sangat terkejut dan marahnya dia mengetahui ibunya belum meninggal dan dia pergi dengan pria lain yang banyak uangnya. Bahkan sang ibu meracuni ayahnya dan bekas racun tersebutlah yang membuat sang ayah tidak tahan lalu bunuh diri. Meghna lalu berlari ke tempat kremasi ayahnya. Dia langsung kejang-kejang dan sepertinya dia terbangun di dunia yang lain. Dia melihat sang ayah dan berniat untuk membalaskan dendamnya atas penderitaan mereka serta kematian sang ayah. Dia meminta kekuatan dari ruh ayahnya untuk bisa membantu membalaskan dendam ke keluarga ibunya. Keesokan harinya, Arjun tidak mendapati Meghna. Dia hanya menemukan surat kabar atas pernikahan ibunya dengan seorang bangsawan yang kaya raya. Akhirnya Meghna sampai juga di tempat kediaman ibunya, Radhika Thakur. Ternyata di rumah yang besar itu sedang ada sebuah pesta perayaan anak mereka, yaitu Aditi. Santanu suaminya Radhika menginfokan bahwa Meghna datang ke rumah itu. Akan tetapi Radhika belum siap untuk bertemu dengan anaknya. Radhika, Meghna ye. Santanu yang mengetahui kondisi Meghna langsung mempersilahkan dia tinggal di rumah itu. Dan dia langsung mengantarkan Meghna ke kamarnya. Malam harinya, ketika Meghna tertidur, terlihat foto sang ayah yang dia letakkan di meja bergerak-gerak. Lalu dia mengalami kejang-kejang dan mulai memasuki dunia roh. Saat dia bertemu dengan sang ayah, ayahnya berkata bahwa dia tidak bisa masuk ke rumah itu dikarenakan ada sebuah lampu yang terus menyala. Meghna yang terbangun bergegas untuk mencari tahu lampu yang mana yang dimaksud oleh sang ayah. Terlihat sebuah lampu yang masih menyala. Lampu yang berada di sebuah kuil di dalam rumah. Bergegas Meghna mematikannya. Terlihat di depan rumahnya Santanu, seseorang yang menaburkan sesuatu ke tanah. Lalu dia menyuruh untuk menghancurkan penghuni rumah itu. Radhika yang tiba-tiba saja terbangun mendengar suara ketukan di pintu kamar. Dia mengira itu adalah anaknya Aditi. Tiba-tiba sebuah tangan menarik kakinya hingga dia terjatuh. Lalu dia melihat Dheeraj, suaminya yang dulu, yang berada di bawah tempat tidurnya. Pagi harinya, Jodi yang menyalakan korek api tidak dapat menyalakan lampu di kuil tersebut.
dan dia bercerita itu adalah kesalahan dari Meghna karena malam tadi dia melihat Meghna mematikan lampu di kuil tersebut. Di meja makan, Aditi mencoba untuk bertanya kepada Santanu kalau di rumahnya apakah ada seorang tamu. Tapi Santanu mencoba untuk mengalihkan pertanyaan anaknya. वो सब छोड़ो। Aditi lalu berteriak agar ibunya cepat untuk menyediakan sarapan karena dia akan terlambat untuk datang ke sekolah. Radhika dengan tergesa-gesa, dia tidak melihat kedatangan Meghna hingga wadah susu terjatuh ke lantai. Meghna yang melihat sang ibu bergegas berlalu dari tempat itu. Meghna yang sedang galau tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan Arjun. Mereka yang baru saja bertemu memadu kasih di tempat Arjun menginap. Saat Meghna tertidur, dia melihat sang ayah yang nampak marah melihat kelakuannya. Sang ayah coba untuk mengingatkan agar fokus ke balas dendam mereka dan meninggalkan Arjun. Arjun yang mengetahui maksud Meghna datang memberikan waktu 24 jam agar dia melupakan dendam itu dan pulang ke Bombay atau dia akan menceritakan hal itu kepada ibu serta suaminya. Tidak berapa lama, terlihat sang praktisi yang sudah di depan hotel Arjun menginap. Arjun yang hendak berbaring tiba-tiba mendapati jendela yang terbuka, gagang pintu yang nampak bergerak-gerak, kaca yang bergetar, serta muncul bayangan seseorang di kaca. Meghna yang tiba di rumah tampak kaget ketika dia menyalakan lampu. Di kamarnya, Aditi sudah ada di situ. Aditi berkata kepada Meghna kalau dia tahu Meghna sedang menyembunyikan sesuatu. Yang pertama, dia dikejar iblis karena perutnya yang kosong. Jadi Aditi membawakan makanan untuk Meghna. Aditi lalu berkata kembali bahwa yang kedua yang disembunyikan oleh Meghna kalau dia tahu bahwa Meghna adalah putri sulung dari sang ibu. Aap meri mummy ki badi beti hai. Lalu Aditi memeluk Meghna. Meghna yang kembali masuk ke dunia roh diberitahu oleh sang ayah bahwa besok dia akan mendapatkan abu pembakarannya dan agar dia membawa guci abu tersebut ke rumah ini. Pagi harinya, Meghna yang melihat Aditi sang adik begitu sangat perhatian kepadanya. Dia bahkan menyuruh untuk menyiapkan sarapan juga untuk Meghna. Aditi yahi rehti hai. Ab wo yahi rehti hai to yahi kha. Ketika dia berbalik, di situ ada seseorang dengan satu matanya yang ada kelainan. Dia membawakan mawar hitam di tangannya. Dia adalah tukang kebun di rumah itu. Tukang kebun tersebut sepertinya punya indera keenam karena dia mengetahui sesuatu yang Meghna tidak pernah bicara. Terlihat sang ibu yang mendatangi Meghna untuk mengajaknya sarapan. Akan tetapi sebelum sang ibu berbicara banyak, Aditi sudah mengajak Meghna keluar. Dan dia berkata bahwa pacarnya Meghna masuk rumah sakit. Dan dia mengirimkan sebuah surat yang diterima langsung oleh Aditi. Meghna yang membaca surat itu lalu meminta Aditi untuk mengantarkannya ke rumah sakit tempat Arjun dirawat. Ketika di rumah sakit, Arjun bercerita ketika dia sedang terbanting-banting, ayahnya Meghna lah, Dhiraj, yang menolong dirinya. Dan dia berkata bahwa itu adalah ulah dari Radhika untuk melemahkan Meghna. Dia harus menyingkirkan orang terdekatnya, yaitu Arjun. Pada akhirnya, Arjun memberikan juga guci yang berisi abunya Dhiraj kepada Meghna. Dan mulai sekarang, dia akan menemani Meghna untuk membalaskan dendam. Ketika Meghna melangkah, terlihat muka Arjun yang berganti menjadi sosok spiritualis hitam. Meghna yang sudah merasakan ketulusan cinta dari Aditi, sang adik, sangat galau kalau abu itu untuk mencelakakan sang adik. Saat itu, tukang kebun yang datang mengatakan bahwa api dari balas dendam itu telah menghancurkan. Dan jika Meghna menyadari suatu kebenaran pada waktunya, datang padanya karena dia tahu bagaimana memadamkan apinya. Saat semua sudah tertidur, Meghna datang mengendap-endap ke kamarnya Aditi. Lalu, abu tersebut diletakkan di bawah bantalnya. Meghna lalu keluar dengan menahan perasaannya yang bergejolak. Tidak lama berselang, Aditi yang merasakan bahwa selimutnya ada yang menarik bergegas bangun. Lalu, seperti ada tangan yang memegang tangannya. Aditi melihat di bawah ranjangnya, barangkali ada orang di bawahnya.
Lalu terdengar satu suara di telinga Aditi. Dengan bergegas dia menghampiri suara tersebut. Dia berjalan ke arah kaca karena asal suara tersebut dari kaca besar di ruangan itu. Saat itu sebuah tangan keluar dari kaca dan membuat Aditi berteriak dengan keras. Terlihat orang-orang yang datang karena mendengar teriakannya Aditi. Meghna yang berpura-pura teriak memanggil Aditi. Dia mengatakan ke semua kalau dia mendengar suaranya Aditi, tapi dia tidak ditemukan. Santanu tiba-tiba melihat kaca besar yang di dinding sudah tidak ada, dan dia melihat pecahan kaca yang berserakan pada lantai. Saat mereka mengikuti pecahan kaca, terlihat Aditi yang sedang duduk. Lalu dia melakukan sesuatu pada pintu, hanya dengan suaranya saja. Tampak dokter yang coba memeriksa Aditi, dan dia menjelaskan kemungkinan itu dikarenakan demam yang terlalu tinggi. Lalu terdengar teriakan dari istrinya di kamar, dan pada saat dilihat tampak ranjang berguncang dengan hebatnya. Aditi yang berada di ranjang tersebut tiba-tiba meraung hingga melemparkan Santanu. Sang dokter yang berniat melihat Aditi tiba-tiba digigit kupingnya hingga terlepas. Aditi tampak sedang kerasukan. Chaudhry yang sudah seperti keluarga sendiri terlihat langsung menyalahkan serta membawa Meghna agar dia keluar dari rumah tersebut. Tapi Radhika serta Santanu meminta Chaudhry agar tidak mencampuri urusan keluarganya karena Meghna adalah anaknya. Meghna yang mendengarkan semua itu lalu bergegas pergi. Tapi sang ibu langsung mengejarnya serta memeluknya dengan kasih sayang. Dan dia meminta maaf untuk semua yang dia sudah dengar. Sesaat Meghna menemukan kedamaian di pelukan sang ibu. Di kamar Meghna mendapat sebuah surat yang dilemparkan melalui jendela kamarnya. Surat dari Arjun yang menunggu dia di belakang rumah. Bergegas Meghna menemui Arjun. Arjun yang sudah tahu kondisi di rumah itu, dia lalu meminta Meghna untuk segera meninggalkan rumah tersebut. Saat itulah Chaudhry yang sudah mendengar percakapan mereka muncul di tengah-tengah, dan dia segera akan memberitahukan Santanu tentang hal ini. Arjun yang tidak ingin mereka dipenjara segera saja menghalangi Chaudhry, dan dengan brutalnya dia lalu memukul Chaudhry dengan batu hingga Chaudhry tewas di tempat. Arjun lalu berkata kepada Meghna kalau dia besok akan menunggu di stasiun agar Meghna tidak dicurigai telah melakukan pembunuhan. Dia mengajak Meghna untuk pulang ke Bombay. Keesokan harinya, Meghna pergi juga ke stasiun kereta api. Lalu bersama Arjun, dia coba naik kereta menuju Bombay. Di dalam kereta, Meghna teringat kembali oleh adiknya yang penuh kasih sayang terhadapnya. Sampai ingatannya tiba-tiba terhenti karena Arjun. Arjun berusaha untuk memberikan ketenangan kepada Meghna. Tapi alangkah terkejutnya Meghna ketika dia melihat di kaca, itu bukanlah Arjun, tapi orang yang pernah dia lihat di dalam mimpinya. Meghna yang mencoba untuk berlari dari praktisi hitam coba untuk menaiki gerbong kereta api. Sang praktisi yang mengajar Meghna, dia lalu bicara bahwa dia tidak akan membiarkan siapapun menghalangi balas dendamnya Dhiraj. Sang praktisi tidak mengetahui bahwa di belakangnya ada terowongan, dan dia menghantam terowongan hingga tewas di tempat. Meghna akhirnya kembali juga ke rumah sang ibu. Dia lalu berbicara kepada roh ayahnya yang telah merasuk ke tubuh Aditi bahwa dia ingin balas dendam, tapi sang ayahlah yang telah menggerakkannya, dan dia akan mencari tahu kebenarannya. Meghna mencoba untuk berbicara dengan tukang kebun di rumah itu. Tukang kebun tersebut berkata bahwa kebenaran telah menantinya selama bertahun-tahun. Ayahnya telah memberikan buku harian yang palsu. Sementara Santanu dan ibunya memintanya untuk menguburkan cerita yang asli, dan dia suruh Meghna untuk membacanya. Dan ternyata buku harian itu mengatakan sebaliknya. Dhirajlah yang serakah. Bahkan dia mengkonsumsi racun agar Radhikalah nanti yang dituduh, dan akibatnya dia menderita epilepsi karena racun yang dia minum sendiri. Meghna yang sudah tahu betapa jahatnya sang ayah, dia datang kepada sang ibu dan suaminya. Dia lalu mengakui kalau dialah hingga roh ayahnya bisa merasuki tubuh Aditi, dan dia akan mati hari ini karena ulahnya. Mendengar hal itu, sang ibu menamparnya berkali-kali. Hal itu dihentikan oleh Santanu, dan dia meminta Meghna untuk pergi saja dari rumah itu. Akan tetapi, Meghna berbicara dia akan pergi setelah dia membantu menyelamatkan Aditi.
Percakapan mereka telah diketahui oleh sang praktisi hitam. Entah bagaimana dia masih bisa hidup. Shin kembali ke rumah Santanu. Terlihat Santanu yang memanggil seseorang untuk mengobati kerasukannya Aditi. Sang praktisi berkata bahwa Diraj telah membuat kesepakatan dengan praktisi hitam, dan kalau Diraj mati, hatinya akan menjadi milik sang praktisi. Meghna yang mendengar hal itu kembali teringat yang kejadian di rumah sakit. Meghna lalu teringat kembali ketika dia masih kecil, ketika ayahnya keluar kota dan dia dititipkan dengan bibinya. Saat itu, dia bermimpi, dia mendengar ayahnya yang berkata bahwa Radhika telah melahirkan anak perempuan dengan nama Aditi. Sang ayah ingin Radhika membesarkan anak itu, dan suatu saat Diraj akan membunuhnya dengan cara ketika dia mati, rohnya merasuki Aditi dan dia akan membawa rohnya Aditi pergi. Pada saat itu, sang praktisi seperti melihatnya, lalu dia memberikan isyarat diam dengan jari telunjuknya. Dan ketika dia pulang, dia membawa semua hadiah, bahkan termasuk kereta kudanya. Dan sekarang dia sadar kalau itu bukanlah mimpi, tapi dia memang berjalan menembus ruang dan waktu. Terlihat sang ayah dengan pembantunya mengikat tangan Aditi, lalu dia menyiramkan air yang sudah dibacakan doa kepada Aditi. Aditi merasakan kesakitan, lalu memutuskan ikatan itu dan mendorong pembantunya hingga terpental dan tewas tertusuk gantungan di dinding. Aditi yang kabur, lalu dicari oleh mereka dengan berpencar. Santanu yang tiba-tiba didatangi oleh sang praktisi saat itu juga mencoba untuk menyiramkan air suci ke wajahnya praktisi hitam. Dengan kekuatannya, sang praktisi menggerakkan botol-botol ke arah Santanu hingga pecah mengenai kepalanya. Radhika pun bernasib sama. Diraj yang menggerakkan buku-buku hingga mengenai wajah Radhika. Meghna yang datang untuk menghampiri Radhika. Dia lalu diminta untuk menyelamatkan adiknya. Shin berpindah lagi kepada Santanu. Akhirnya, dia memenangkan duel tersebut dengan sang praktisi hitam. Sang praktisi mati tertusuk besi. Sementara itu, Meghna dilempar oleh wadah beling yang mengenai mukanya. Lalu disusul sebilah pisau hingga tertancap di perutnya Meghna. Meghna bergegas datang ke kuil. Dia coba untuk menyalakan lampu dan dia berhasil. Lalu dia meminta maaf dan menancapkan trisula ke perutnya. Saat itu juga dia berada di alam roh. Diraj tampak sangat terkejut melihat Meghna. Kenapa dia bisa melakukan hal ini? Meghna mengatakan bahwa dia ingin menyelamatkan Aditi dengan mengorbankan nyawanya. Dan dia ingat betul ucapan Diraj ketika manusia mati akan ada cahaya yang muncul dan akan membawa kembali ke penciptanya. Lalu dia memegang tangan ayahnya erat-erat, memeluknya hingga mereka terangkat ke atas. Tampak tangan yang menarik kaki Meghna ke bawah. Terlihat Arjun yang sudah berdiri di hadapannya. Dan film pun tamat. Pesan penting yang bisa kita ambil bahwa api dendam yang akan membakar kita juga. Jadi berusahalah agar tidak ada dendam pada diri kita. Terima kasih kepada sobat yang sudah menonton channel ini. Kita jumpa di anime film yang selanjutnya.